Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Binbas TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama membaca sebuah kitab yang berbicara dalam tema hadis, yaitu kitab yang sangat tidak terlalu tebal, kitab Fathul Qawiyul Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, yaitu kitab yang mensyarah kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana kitab Al-Arba'in An-Nawawi adalah kitab yang sangat fenomenal, yang selalu menjadi perhatian banyak ulama dari masa ke masa. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau sendiri adalah imam besar, khususnya dalam mazhab Syafi'iyah, dan memiliki karya-karya yang sangat istimewa, yang sangat menjadi perhatian dari generasi ke generasi. Di antaranya adalah Al-Hadis Al-Arba'in yang akan insyaallah kita pelajari dengan syarah yang disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Ibnu Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah, sedikit biografi tentang beliau. Beliau adalah, nama aslinya Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan Al-Hazimi An-Nawawi, yang mana beliau lahir di sebuah desa yang bernama Nawa. Dari situlah nisbat nama beliau An-Nawawi, yang mana desa Nawa ini ada di dekat kota Dimashq atau kota Damaskus, yang sekarang berada di negeri Suriah. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah. Di masa kecil beliau, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sudah suka untuk belajar, sudah mencintai ilmu agama. Sampai-sampai teman-teman sebayanya bermain, dia tidak ikut bermain, karena sibuk membaca Al-Quran, sibuk membaca kitab-kitab agama. Tapi teman-temannya ingin Imam An-Nawawi yang masih kecil ini ikut bermain bersama mereka.
Sampai akhirnya anak-anak itu pun memaksa Imam An-Nawawi yang masih kecil untuk bermain kepada mereka, tapi beliau menolak. Tapi mereka terus memaksa. Sampai akhirnya beliau yang masih kecil ini menangis. Oleh ayah beliau diajaklah ke toko di mana ayahanda beliau berdagang. Tapi beliau tidak sibuk untuk berjual beli. Ayahanda beliau memberikan kesempatan kepada beliau untuk membaca Al-Quran, mendalami ilmu agama. Sampai akhirnya belum sampai umur balik, beliau sudah hatam menghafalkan Al-Quran dan juga menghafalkan sebuah kitab At-Tanbih. Pada umur 18 tahun Imam An-Nawawi rahimahullah sudah mulai keluar dari desanya menuju kota Damaskus untuk belajar kepada para ulama yang ada di sana. Imam Az-Zahabi rahimahullah menceritakan bagaimana beliau Imam An-Nawawi selalu belajar siang dan malam. Beliau tidak akan tidur sampai beliau merasa ngantuk. Tidak hanya mengantuk sampai beliau ketiduran, baru beliau tidur. Kemudian ulama lain mengatakan beliau Imam An-Nawawi rahimahullah setiap hari selalu belajar 12 pelajaran. 12 pelajaran setiap hari. Dari mulai ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu bahasa, ilmu tafsir, ilmu hadis, kaidah-kaidah fikih dan lain sebagainya. Jadi masa-masa beliau dipenuhi dengan ilmu dan menuntut ilmu dan mencatat dan belajar. Tidak ada waktu yang untuk tidur kecuali ketika sudah mulai mengantuk, dan beliau tidur waktu itu juga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mulai mempelajari kitab Fathul Qawiyul Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin karya Syekh Abdul Muhsin Ibnu Hamad Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, yang mana kitab ini mensyarah 50 hadis yang asalnya adalah hadis 42 hadis dari Imam An-Nawawi, kemudian ditambah oleh Imam Ibnu Rajab sehingga genaplah menjadi 50 hadis. Nah, 50 hadis ini disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Dalam muqaddimah beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbighin ni'am. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan pemberian dan melimpahkan kenikmatan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, hanya Dia. La syarikalah, tidak ada kesyirikan kepadanya. Dzul fadli wal ihsan, yang memiliki keistimewaan dan kebaikan. Wal judi wal karam, dan kedermawanan dan kemuliaan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sayyidul Arabi wal Ajam, pemimpinnya orang Arab dan Ajam. Ajam, makna Ajam adalah orang selain Arab. Dari bangsa manapun dia, kalau bukan Arab, maka dia adalah Ajam. Baik dia orang Asia, orang Eropa, orang Afrika,
Jika dia bukan Arab, maka dia masuk dalam kategori ajam. Jadi perkataan Sayyidul Arabi wal Ajam artinya beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya manusia seluruh dunia. Al-makhsusu min rabbih bi jawami'il kalim. Al-makhsus yang diberikan kekhususan, yang diberikan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'il kalim. Jawami'il kalim adalah istilah yang bermakna kata-kata yang singkat namun memiliki kandungan makna yang luas dan dalam. Itu adalah istilah jawami'ul kalim. Nabi SAW memiliki keutamaan berupa jawami'ul kalim, yang mana beliau berkata dengan perkataan yang singkat, akan tetapi kandungan maknanya sangatlah dalam dan luas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, berikan salawat dan salam dan berikan keberkahan kepada beliau, wa ala alihi ahlil makarimi wasyiyam, dan kepada keluarga beliau, orang-orang yang mulia dan orang-orang yang kuat, wa ala ashabihi masabihid duja wadh-dhulam, dan juga kepada para sahabat beliau yang menjadi lentera-lentera di malam hari yang gelap. Alladzina akramahumullah faja'alahum khairu ummatin hiya khairul umam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mulia dan menjadikan mereka sebaik-baik manusia di antara umat ini, dan juga umat ini adalah sebaik-baik umat-umat sebelumnya. Jadi umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik umat daripada umat-umat yang lain. Sedangkan para sahabat adalah manusia yang paling mulia dari umat ini. Jadi mereka adalah manusia yang paling mulia. Wa ala kulli man jaa ba'dahum, dan juga kepada orang-orang yang datang setelah mereka, muqtafiyan atharahum, yang mengikuti jejak-jejak mereka, yaitu jejaknya para sahabat, jejaknya para nabi. Wa qad khala qalbuhu minal ghilli lil mu'minina wasalim, yang mana hati mereka bersih, hati mereka selamat dari segala bentuk kedengkian kepada sesama kaum mukminin. Amma ba'du, fa inna minal mawdu'at allati allafa fiha al-ulama fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaditsul arba'in. Adapun setelahnya, maka sesungguhnya mawdu'at, tema-tema atau topik-topik yang menjadi perbincangan para ulama zaman dahulu dalam masalah hadis, dalam bidang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbicara mengenai 40 hadis, ahadisul arba'in. Jadi para ulama zaman dulu memperbincangkan mengenai 40 hadis. Apa yang dimaksud dengan 40 hadis? Wa hiya jam'u arba'ina hadisan min ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengumpulkan 40 hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li hadisin warada fi fadli hifdzi 40 hadisan min ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu sebab kenapa para ulama zaman dulu memperbincangkan ada 40 hadis yang jadi perdebatan, yang menjadi perbincangan para ulama zaman dahulu. Mengapa? Karena ada sebuah hadis menyebutkan, bahwasanya ada fadilah, ada keutamaan bagi orang yang hafal 40 hadis dari hadis-hadis Nabi SAW. Di antara hadis-hadis tersebut adalah, barang siapa yang hafal 40 hadis, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. Di antara hadis yang lain juga mengatakan, barang siapa yang hafal 40 hadis, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW.
Dalam hadis lain juga disebutkan barang siapa yang hafal 40 hadis maka dia akan ditulis sebagai seorang fuqaha, seorang ahli fikih. Dan ketika meninggal dia akan dibangkitkan bersama para syuhada. Dan beberapa hadis yang lain yang menyampaikan tentang fadilah atau keutamaan menghafalkan 40 hadis. Dzakara an-Nawawi fi muqaddimatil arba'in lahu wa urudahu an tis'atin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sammahum. Yang mana Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkannya dalam muqaddimah kitab beliau Al-Arba'in, Al-Hadis Al-Arba'in. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau. Bahkan menyebutkan ada 9 sahabat yang meriwayatkannya. Akan tetapi beliau mengatakan waqala, dan berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wattafaqal hufadhu ala annahu hadisun dhaif. Dan para ulama, para ahli hadis, hufad ini adalah ahli hadis yang sudah hafal 100.000 hadis atau mungkin lebih, dan mereka sepakat bahwasanya hadis yang membicarakan tentang fadilah menghafal 40 hadis adalah hadis yang dhaif. Ini bukan dari kami, itu yang berkata Imam An-Nawawi sendiri. Itu adalah hadis yang dhaif. Wa in kathurat turuquhu, walaupun banyak sekali jalan-jalannya. Walaupun banyak sekali jalan-jalannya. Wa dzakara anna i'timadahu fi ta'lifil arba'in. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya yang menjadi pemicu beliau menulis hadis arba'in adalah bukan hadis-hadis tersebut, akan tetapi bal ala ahaditsin ukhra, akan tetapi karena hadis-hadis yang lain. Yang menjadi faktor Imam An-Nawawi menulis 40 hadis al-ahadits al-arba'in bukanlah hadis-hadis yang disebutkan, akan tetapi karena hadis yang lain. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam liyuballigha syahidu minkumul ghaib. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi faktor Imam An-Nawawi menyusun kitab beliau. Liyuballigha asyahidu minkumul ghaib. Seyogyanya, sebaiknya yang menyaksikan hadis, yang mengetahui hadis, yang memahami hadis agar menyampaikan hadis ini kepada orang yang tidak hadir atau orang yang tidak menyaksikannya. Artinya li di sini adalah sebuah perintah. Jadi perintah dan perintah itu wajib. Maka wajib bagi orang yang mengetahui ilmu hadis, yang mengetahui, menyaksikan, memahami ilmu hadis agar menyampaikannya kepada orang yang tidak mengetahuinya. Wa qawluhu wa qawlihi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallaha mar'an sami'a maqalati fawa'aha. Dan juga hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencerahkan, yaitu sebenarnya doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan orang sami'a maqalati fawa'aha fayuballigha bima sami'a. Allah mencerahkan, atau semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar apa yang aku ucapkan, kemudian memahaminya, kemudian menyampaikan sesuai dengan yang ia dengar. Artinya tanpa merubah, tanpa menambahi, tanpa mengurangi. Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajahnya, yaitu orang-orang yang mendengar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahaminya, kemudian menyampaikannya, memberitahukannya kepada orang lain yang tidak tahu. Bima sami'a, sesuai dengan yang ia dengar, tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi. Wa dzakara 13 minal ulama alafu fil arba'in.
Nah, itu adalah dua hadis dari sekian banyak hadis yang menjadi faktor utama Imam An-Nawawi rahimahullah menyusun kitab beliau. Kemudian beliau berkata, qala An-Nawawi rahimahullah wa dzakara 13 minal ulama alafu fil arba'in. Beliau menyebutkan ada 13 ulama yang mana mereka berusaha untuk mengumpulkan 40 hadis. Jadi seperti yang disampaikan di awal, 40 hadis menjadi perbincangan ulama-ulama pada zaman dahulu. Sehingga tercatatlah ada 13 ulama yang berusaha mengumpulkan 40 hadis. Dari sekian banyak hadis, ratusan ribu bahkan jutaan hadis, itu dicari 40 diantaranya yang memiliki kekhususan. Yang mencarinya bukan orang biasa, tapi para ulama. Mereka mengumpulkan 40 hadis dari sekian banyak hadis. Dan tercatat ada 13 ulama. Awaluhum Abdullah ibnul Mubarak. Yang mengawalinya adalah Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak. Wa akhiruhum Abu Bakar Al-Baihaqi. Dan yang terakhir dari 13 ulama, yang paling senior adalah Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak, dan yang terakhir adalah Abu Bakar Al-Baihaqi. Wa qala ba'da dzikrihim, dan beliau berkata setelah menyebutkan nama-nama mereka, wa khalaiqu la yuhsawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan orang-orang dan ulama-ulama yang tidak bisa dihitung lagi dari kalangan ulama-ulama senior maupun ulama-ulama belakangan. Wa qala thumma minal ulama man jama'al arba'in fi usuluddin. Kemudian beliau mengatakan ada dari ulama itu yang mengumpulkan 40 hadis. Nah, setelah membicarakan berapa ulama, ada sekian banyak ulama yang ternyata sudah pernah berusaha untuk mengumpulkan 40 hadis. Cuma 40 hadis ini temanya apa? Thayyib, arba'in hadis, 40 hadis. Tapi temanya yang diambil apa? Nah, ini dibicarakan oleh Imam An-Nawawi. Ada ulama yang mencari 40 hadis yang berbicara tentang usuluddin, tentang akidah, tentang pokok agama. Wa ba'dum fil furu'. Dan sebagian mereka ada yang mencari 40 hadis yang berbicara tentang furu', tentang cabang-cabangnya, tentang keutamaan-keutamaannya. Wa ba'dum fil jihad. Dan sebagian mereka ada yang mencari 40 hadis dalam bidang jihad. Wa ba'dum fiz zuhd. Sebagian lagi ada yang mencari 40 hadis dalam tema zuhud. Wa ba'dum fil adab. Ada juga yang mencari dalam bidang adab. Wa ba'dum fil khutab. Ada yang mencari dalam khutbah-khutbah. Wa kulluha maqasidu salihah radhiyallahu ta'ala an qasidiha. Yang mana semuanya itu memiliki niat, memiliki maksud, memiliki tujuan yang bagus, yang salihah. Semoga Allah meridhai apa yang menjadi tujuannya. Dan juga semoga Allah meridhai apa yang telah berusaha, orang-orang yang sudah berusaha, ulama-ulama yang sudah berusaha untuk mengumpulkannya. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan, wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahammu min hadza kullihi. Beliau mengatakan, aku memandang untuk mengumpulkan 40 hadis, yang mana 40 hadis ini lebih penting atau lebih utama dari semua yang tadi disebutkan, atau mengumpulkan semuanya, dicari 40 hadis yang lebih yang lebih penting, yang lebih utama dari semua yang disebutkan.
wa hiya arba'una hadisan mustamilatan ala jami'i dzalik, yaitu 40 hadis yang mencakup seluruhnya, yang mencakup semuanya itu yang disebutkan. Wa kullu haditsin minha qa'idah 'azimah min qawaidid din. Selain 40 hadis ini menjadi mencakup 40 hadis ini mencakup semua yang disebutkan, dari mulai zuhud, masalah akidah, masalah fadilah, masalah jihad, masalah adab, masalah khutbah dan lain sebagainya. Itu juga ada keistimewaan selanjutnya, yaitu kullu haditsin minha qa'idah 'azimah. Setiap hadis itu menyimpan kaidah yang agung. Dalam hadis itu ada kaidah yang sangat penting. Min qawaidid din, dari kaidah-kaidah agama. Jadi kaidah-kaidah yang menjadi acuan dari agama Islam. Qad wasafahul ulama'u bi anna madarul Islam alaih, yang mana sudah mendapatkan rekomendasi dari para ulama pada zaman dulu, sudah disifati oleh para ulama bahwasanya hadis ini adalah salah satu dari pusatnya ajaran Islam, menjadi pusatnya, jadi inti dari ajaran agama Islam. Sudah banyak ulama menyampaikan bahwasanya ini hadis ini adalah inti dari Islam. Ini hadis ini salah satu dari inti agama Islam, dan seterusnya. Jadi sudah ada tazkiyah, sudah ada rekomendasi dari para ulama pada zaman dahulu. Au huwa nisful Islam, atau kadang ada ulama yang mengatakan dengan ibarah, dengan ungkapan yang lain, bahwasanya hadis ini bisa jadi setengahnya Islam, au thulutsahu, atau sepertiga Islam, au nahwu dzalik, atau semisalnya. Jadi para ulama ini menunjukkan bahwasanya Imam An-Nawawi rahimahullah mutalaahnya luar biasa banyak, sampai mengetahui ada ulama-ulama yang mengatakan hadis ini adalah pusatnya Islam, hadis ini setengahnya Islam, hadis ini sepertiganya Islam, dan seterusnya, atau dengan kata-kata ungkapan-ungkapan yang semisalnya. Nah, dari hadis-hadis tersebut beliau kumpulkan. Summal tazamtu fi hadhil arba'in an takuna sahihah. Nah, ini keistimewaan yang ketiga. Jadi keistimewaan dari kitab Arba'in ini disebutkan, ada pertama adalah tadi mengumpulkan dari semua tema jihad, zuhud, akidah. Kemudian yang kedua hadis-hadis tersebut menyimpan kaidah-kaidah yang agung, kaidah-kaidah penting. Kemudian yang ketiga, antakuna sahihah. Hadis-hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi adalah hadis-hadis yang sahih. Karena beliau juga dikenal dengan ahli hadis, maka tidak mungkin beliau memilih untuk kitab beliau ini hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Pasti mencari hadis yang sahih. Sebagaimana seorang ahli di bidang buah-buahan, kalau dia pilih pasti pilih yang bagus-bagus, gak mungkin pilih yang sudah busuk-busuk. Begitulah Imam An-Nawawi rahimahullah, ahli hadis. Untuk kitab beliau pilih yang bagus-bagus. Di antara hadis-hadis pilih yang paling sahih. Wa ma'dhamuha fi sahihil Bukhari wa Muslim, dan kebanyakan dari hadis tersebut adalah diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Wa adhkuruha mahdhufatal asanid liyassula hifdhaha wa ya'umul intifa'u biha insyaallah. Kemudian mizah atau keistimewaan yang keempat adalah beliau menulis hadis itu dengan sanad yang dipotong. Tidak disebutkan sanadnya yang panjang, tapi sudah dihilangkan sebagian sanadnya supaya apa? Liyassula hifdhaha, supaya mudah untuk dihafalkan. Kalau mau disebutkan sanadnya, beliau akan sebutkan sanadnya, tapi akan panjang jadinya. Tapi supaya tidak terlalu panjang dan mudah untuk dihafal, maka sanadnya sebagian dihilangkan sampai pada batas sahabat, cuma sampai batas sahabat saja. Maka kita dapati hadisnya adalah kebanyakan mu'allaq. Mu'allaq artinya cuma sampai sahabat saja. Cuma apa? Dari sahabat saja. Dari Imam Nawawi sampai sahabat tidak ada. Kenapa? Kalau disebutkan akan tambah panjang nanti hadisnya. Kitabnya jadi panjang, hadisnya juga panjang. Dan orang membacanya akan malas. Pertama-tama sudah baca sanad. Sehingga kalau sudah seperti itu akan malas membaca isi hadis itu bagaimana. Maka apa yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah perbuatan yang sangat bermanfaat. Juhud yang sangat bagus. Dan itu akan ditiru oleh ulama-ulama setelahnya, supaya mudah untuk dihafalkan. Wa ya'umul intifa' biha insyaallah, sehingga manfaatnya lebih umum. Manfaatnya lebih umum insyaallah. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah ay ya'rifa hadhil ahadits. Maka sebaiknya bagi orang-orang yang menginginkan negeri akhirat, bagi orang yang mengharapkan negeri akhirat, untuk menghafalkan, untuk mengetahui, untuk memahami hadis-hadis ini. Limashtamalat alaihi minal muhimmat. Karena di dalam hadis ini memiliki kandungan yang sangat penting, terutama untuk bekal kita mengarungi dunia yang fana ini, dan juga untuk mengarungi negeri akhirat kelak. Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'it ta'at. Dan juga di dalamnya ada tanbih, ada peringatan, ada ajakan, ada pengingat yang mengingatkan kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Wa dzalika zahirun liman tadabbarah, dan itu sangat jelas, sangat tampak dari hadis-hadis itu, tampak sekali bagi mereka yang benar-benar mentadabburinya. Nah, ini adalah perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah sebelum menulis kitab, sebelum menyebutkan hadis-hadis yang jumlahnya ada 42 hadis. Di sini akan disebutkan bahwasanya arba'in, walaupun namanya arba'in 40, tapi hadis yang disebutkan tidak 40 pas ya, tapi lebih 42 hadis. Dan ini sudah biasa di kalangan orang Arab, tidak menyebutkan secara detail, tapi menyebutkannya secara umum. Menyebutkannya secara umum. Qala al-mu'allif rahimahullah, atau qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wal ahaditsu allati jama'a an-Nawawi rahimahullah 42 hadisan. Berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah itu ada 42 hadis. Waqad atlaqa 'alaiha arba'ina taghliban ma hadfil kasri zaid. Dan diberi nama, diucapkan dengan kata arba'in sebagai bentuk apa? Pembulatan, dengan membuang tambahannya,
Wa qad rizqa hadzal kitab lin Nawawi ma'a kitabi Riyadhus Shalihin al-qabul 'indan nas. Dan telah diberi rezeki kitab ini, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi, dan juga kitab beliau, kitab Imam An-Nawawi juga yang bernama Riyadhus Shalihin, telah diberikan rezeki oleh Allah, diterima oleh semua kalangan. Jadi kitab beliau Imam An-Nawawi diterima oleh semua golongan dan semua kalangan. Semua mazhab, semua menerima kitab beliau. Wa hasala ishtiharahuma wal inayata bihima. Telah diterima oleh para manusia, orang-orang telah menerimanya dan terkenal di seluruh dunia. Wal inayah, dan juga dipelihara dengan baik. Kitab ini dipelihara dengan baik dari generasi ke generasi. Dan bentuk inayah, bentuk pemeliharaannya berupa apa? Yaitu setiap generasi ke generasi selalu disyarah. Selalu disyarah oleh ulama pada zaman itu. Sehingga kitab ini selalu muncul dari setiap generasi. Ini adalah bentuk inayah terhadap kitab beliau. Wa awwalu kitabin yanqadihu fil adhan yurshadul mubtadi'una fil hadits ilaihi. Hadzal arba'un lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kitab yang pertama kali dinasihatkan untuk dipelajari bagi para penuntut ilmu pemula yang pertama kali menuntut ilmu, maka sangat disarankan untuk mempelajari kitab Arba'in An-Nawawi. Wa qad zada Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah 'alaiha 8 hadits min Jawami'il Kalim. Kemudian datanglah Imam Ibnu Rajab. Imam An-Nawawi telah mengumpulkan 42 hadis. Setelah lewat beberapa zaman, muncullah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan beliau adalah ulama hadis, menambahkan hadis-hadis Jawami'ul Kalim juga menjadi 50 hadis. Beliau menambahkan 8 hadis lagi, menambahkan 8 hadis dari hadis-hadis Jawami'ul Kalim, sehingga genaplah menjadi 50 hadis. Wa syarahaha bi kitabin sammah. Selain menambahi, beliau juga mensyarahnya. Dan beliau beri nama kitab itu dengan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi 50 hadisan min Jawami'il Kalim. Itu nama kitab Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi 50 hadisan min Jawami'il Kalim. Wa qad kathurat syuruhul arba'in lil Imam An-Nawawi. Dan sudah banyak yang mensyarah kitab Arba'in Nawawi, itu sudah banyak. Wa fihal mukhtasar wal mutawwal. Di antaranya ada yang terlalu pendek, di antaranya juga ada yang terlalu panjang. Wa awsa'u syuruhya syarhu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan syarah yang paling luas, paling panjang lebar, paling luas, yaitu syarahnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Wa qad ra'aitu syarha hadhil arba'in ma'a ziyadati Ibnu Rajab syarhan mutawassitan qariban min al-ikhtisar. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala melihat untuk membuat syarah kitab ini, membuat syarah kitab Arba'in Nawawi yang ditambah dengan 8 hadis dari Ibnu Rajab, syarah yang mutawassit, syarah yang tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek, qariban minal ikhtisar, yang lebih kepada ringkasan. Jadi ini adalah menjelaskan tentang kitab beliau Fathul Qawiyul Matin, yang mana beliau ingin mensyarah kitab ini
tapi syarahnya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Yashtamilu syarha kulli haditsin ala faqrat, yang mencakup penjelasan semua hadis sesuai dengan poin-poin. Jadi menjelaskannya sesuai dengan poin-poin. Wa fi khitami dzikru syai'in mimma yustafadu minal hadis, dan di akhir akan disebutkan hal-hal yang bisa diambil faedahnya dari hadis. Wa qad istafadtu fi hadha syarh min syuruhin Nawawi wa Ibnu Daqiq al-Aid wa Ibnu Rajab wa Ibnu Utsaimin al-Arba'in. Dan dalam syarah ini, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, itu mengambil faidah dari syarah-syarahnya Imam An-Nawawi. Syarah-syarah Arba'in An-Nawawi, di antaranya adalah syarah dari Ibnu Daqiq al-Aid, syarahnya Ibnu Rajab, syarahnya Syekh Utsaimin, dan lainnya. Wa min Fathil Bari, dan juga dari Fathil Bari di Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa sammaitu Fathul Qawiyul Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin lin Nawawi wa Ibnu Rajabin rahimahumallah, yaitu dengan nama Fathul Qawiyul Matin dalam mensyarah kitab Arba'in dan Tatimmatul Khamsin, disempurnakan dengan 8 hadis menjadi 50 hadis. Lin Nawawi wa Ibnu Rajab, milik Imam An-Nawawi dan Ibnu Rajab rahimahumullahu ta'ala. Ila akhiri, sampai akhirnya. Wal matinu min asma'illah, dan matin adalah termasuk nama-nama Allah. Qala Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fi surat Adz-Dzariyat, dalam surat Adz-Dzariyat, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberi rezeki dan memiliki kekuatan yang besar. Quwwatil matin. Wa ma'nahu syadidul quwwah, dan makna matin adalah sangat kuat. Kama jaa fi kutubit tafsir, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian beliau melanjutkan, wa inni usi talabatal ilmi bi hifdhi hadhil ahadits al-khamsin allati hiya min jawami'i kalimir rasuli sallallahu alaihi wasallam al-karim alaihi afdhalus salati wa atamut taslim, wa as'alullah azza wa jalla an yanfa'a bi hadha syarhi kama nafa'a bi aslih, innahu sami'un mujib. Wa sallallahu wasallam wa barik wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa nabiyhi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya beliau mewasiatkan kepada para pencari ilmu untuk menghafalkan 50 hadis ini, yang mana di dalamnya terhimpun hadis-hadis yang menjadi jawami'u kalim, kata-kata yang singkat akan tetapi maknanya padat dan dalam, dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, dan saya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar syarah ini bisa menjadi bermanfaat kepada manusia sebagaimana kitab Arba'in An-Nawawi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar lagi menjawab doa-doa. Salawat Allah dan salamnya dan berkahnya semoga selalu tercurahkan kepada hambanya dan rasulnya Rasulullah Muhammad, dan kepada keluarga dan sahabatnya seluruhnya. Ini adalah perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala dalam muqaddimah kitab Fathul Qawiyul Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin. Kemudian kita akan lanjutkan sedikit mengenai hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Al-hadisul awal, qala al-muallif
rahimahullahu taala al-haditsul awal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan-amalan itu disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah demi Allah dan Rasulnya, atau hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya sungguh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka benar sesuai dengan niatnya, dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, amalannya akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, sedangkan orang yang hijrahnya karena semata-mata dunia, yusibuha, yang ingin ia raih, aw imra'atin yankihuha, atau semata-mata karena wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrahi, yang ia tuju dari hijrahnya tersebut. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma sahul kutubil musannafah. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman dalam bidang hadis, dan nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Dan juga meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim. Kunyah beliau Abul Husain, nama beliau Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Fi sahihayhima, dalam dua kitab sahih keduanya, alladaini huma sahul kutubil musannafah, yang mana dua kitab beliau adalah kitab yang paling sahih. Kitab yang paling sahih artinya kitab yang paling benar, tidak ada kesalahan di dalamnya. Nah, ini adalah kitab Sahihain milik Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang mana keduanya meriwayatkan hadis yang sama, yaitu hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk penjelasan hadis yang pertama ini insyaallah akan kita jelaskan lebih lebar lagi, lebih panjang lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melakukannya. Maka dari itu, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini, walaupun sedikit, bisa kita ambil manfaatnya untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.